Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ketemu lagi kita dalam pembahasan materi keterampilan pedagogik atau materi keterampilan keguruan ya. Kali ini kita akan membahas salah satu kompetensi yang ada di dalam keterampilan pedagogik, yakni metode pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan teori mengenai konsep metode pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat, dan juga jenis-jenis metode pembelajaran. Yang akan banyak saya bahas di sini berhubungan dengan pengertian. Jadi kita perlu tahu konsep metode itu, metode pembelajaran, metode belajar itu sebenarnya apa, di posisi mana sih dia ada di dalam sebuah proses pembelajaran itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pertimbangan pemilihan metode. Terakhir kita akan mempelajari macam-macam metode pembelajaran, ya. Oke, kita mulai dari pembahasan pengertian metode pembelajaran. Saya punya pengertian secara teori bahwa metode pembelajaran merupakan cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, dapat dikatakan pula bahwa metode pembelajaran ini merupakan bagian dari strategi instruksional. Strategi instruksional itu sangat banyak sekali, ya, meliputi metode, media, kemudian pendekatan yang semuanya itu harus dikuasai oleh guru dalam menyampaikan materi-materi tertentu. Saya punya sedikit gambaran ada di mana sebenarnya posisi metode pembelajaran ini di dalam sebuah proses pendidikan. Saya buat ilustrasi sederhana ya. Kita mempunyai lingkaran berisi tulisan materi, artinya di dalam sebuah kurikulum pasti memuat materi-materi yang terangkum di dalam kompetensi dasar, ya, dalam kompetensi dasar. Nah, dalam menuju itu pasti ada metode, media, pendekatan, model. 4 poin ini termasuk ke dalam strategi instruksional yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, konsep pertimbangan pemilihan metode pembelajaran. Dalam menentukan sebuah metode pembelajaran, ya, guru tidak mungkin sembarangan. Guru perlu melakukan riset. Apa sih hal yang menarik bagi peserta didik? Nah, itu pertanyaan filosofis yang mendasar. Untuk apa? Agar guru bisa menentukan metode mana yang paling sesuai, yang bisa digunakan sebagai metode pembelajaran untuk menyampaikan materi ke peserta didik. Nah, dalam konsep pemilihan metode pembelajaran ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam menetapkan metode pembelajaran. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama tentu saja tujuan pembelajaran. Berbagai macam keterampilan yang terangkum di dalam KI maupun KD, kompetensi inti maupun kompetensi dasar, pasti memiliki tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai itu guru perlu mengasah keterampilan siswa itu agar kelihatan, agar kemampuan siswa, bakat siswa, potensi siswa itu tidak terpendam. Maka membutuhkan metode pembelajaran untuk mengetahui hal itu. Dan metode pembelajarannya pun harus variatif. Materi A sampai E misalnya tidak bisa dilakukan dengan satu metode pembelajaran. Harus memiliki 5 metode pembelajaran. Dan metode pembelajaran itu bisa dikolaborasikan. Yang kedua, aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Nah, kita tidak mungkin menerapkan metode-metode yang kompleks, yang langsung menuju ke orientasi siswa aktif, tapi kita tidak memberi stimulan atau stimulus terlebih dahulu. Maka kita perlu tahu konsep aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Kemudian yang ketiga, karakteristik mata pelajaran atau pokok bahasan. Jadi dalam menentukan metode pasti kita mempertimbangkan tujuan dan mempertimbangkan kesukaran dalam pemberian materi. Ya, untuk materi-materi yang bisa didiskusikan tentu saja guru pasti memberikan metode diskusi. Selanjutnya alokasi waktu. Jadi metode pembelajaran itu ada yang membutuhkan waktu yang sangat lama, seperti misalnya penelitian, eksperimen, kemudian demonstrasi, itu kan tidak membutuhkan waktu yang singkat. Maka waktu adalah salah satu komponen yang penting dalam pemilihan metode pembelajaran.
Kemudian sarana pengajaran, ya, yang paling sederhana ketika kita memilih metode pembelajaran adalah metode pembelajaran yang tidak membutuhkan media apapun, ya. Misalnya ceramah, terus diskusi, tanya jawab. Lain halnya dengan sarana pengajaran berbasis peralatan seperti demonstrasi, simulasi, kemudian karya wisata mungkin itu yang sangat membutuhkan sarana-sarana pengajaran, ya. Kita tidak bisa melepaskan metode itu dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Selanjutnya jumlah siswa, ya, ada jumlah siswa, tentu saja semakin banyak siswa, guru akan semakin menentukan pembelajaran-pembelajaran yang membutuhkan kerja kelompok, ya. Kerja kelompok ya seperti mungkin pakai jigsaw atau mungkin pakai discussion starter story dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir pengalaman pengajar. Bagi guru yang sudah berpengalaman tentu dia mengetahui positif negatif dari setiap metode pembelajaran, dari setiap karakteristik siswa, maka hal itu juga penting untuk menentukan metode pembelajaran yang digunakan di dalam sebuah proses pembelajaran. Kita lanjutkan kepada pembahasan mengenai macam-macam metode pembelajaran. Saya beri tanda crash 1 karena nanti ada crash 2, ada bagian keduanya. Nah, metode pembelajaran yang akan saya tampilkan di sini di bagian 1 dan bagian kedua merupakan metode-metode pembelajaran yang masih lazim digunakan untuk pelajaran-pelajaran di sekolah modern maupun sekolah-sekolah daerah. Macam-macam metode pembelajaran. Oke, bagi semua sekolah tidak mungkin tidak ada metode ceramah, ya. Semua guru pasti bisa ceramah, semua guru pasti bisa ngomong, semua guru pasti bisa menyampaikan informasi dari cara verbal dengan cara verbal. Kemudian yang kedua diskusi. Diskusi salah satu metode klasik, ya, metode pembelajaran tradisional yang juga masih sangat efektif digunakan sampai saat ini. Kenapa? Dengan diskusi siswa mampu mengasah keterampilan dan keaktifan mereka dalam berbicara, dalam berpikir kritis, dan memperbaiki atau menjalin komunikasi yang baik di dalam kelas. Selanjutnya demonstrasi. Nah, cara mengajar dengan mempertunjukkan cara kerja suatu kegiatan. Dalam demonstrasi ini biasanya guru membutuhkan model, baik berupa alat, sarana, prasarana maupun yang berbasis audiovisual. Demonstrasi ini lebih kepada memamerkan atau mengutarakan fungsi dari media itu yang difungsikan sebenarnya untuk stimulan saja, ya, untuk merangsang otak siswa agar dia mau berpikir, agar tertarik dengan pelajaran itu. Namun demikian, demonstrasi ini juga masih sangat relevan digunakan hingga saat ini. Next, expository, metode pembelajaran yang prosesnya menekankan penyampaian materi secara verbal dari guru kepada sekelompok siswa. Nah, ini sebenarnya memudahkan pemahaman. Jadi expository landasannya adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu ya komunikasi yang hanya membutuhkan ucapan. Jadi kalau nonverbal kan tulisan, tapi kalau expository ini kebanyakan membutuhkan atau guru mengedepankan komunikasi-komunikasi di dalam kelompok siswa, kelompok kecil. Kemudian yang terakhir inquiry. Nah, ini juga sangat relevan dengan keadaan saat ini, menekankan kepada kemampuan dalam proses mencari dan menemukan sesuatu. Jadi guru tetap memberikan stimulan, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan siswa nanti bisa mencari sendiri melalui sumber-sumber pembelajaran, sumber-sumber belajar yang dia punyai. Misalnya kalau sekarang ya karena sangat mudah sekali mengakses internet, bisa saja menemukannya dalam browsing, dengan cara browsing atau dengan media sosial, dengan internet, ya. Berbeda dengan dulu, mungkin inquiry masih akan sangat bergantung kepada studi pustaka, kepemilikan buku di perpustakaan yang lengkap. Tapi sekarang semua itu sudah bisa diatasi dengan keberadaan internet yang sangat luar biasa sekali. Ada metode pembelajaran di bagian kedua. Yang pertama adalah proyek. Nah, proyek ini sebenarnya sama seperti penugasan tapi lebih terstruktur, dan guru perlu memperhatikan proses-proses pembelajaran itu. Nah, ini
dalam keterangannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati, membaca, meneliti, dan mengembangkan pengetahuan. Salah satu metode yang mungkin saat ini masih relevan selain ceramah, diskusi, yakni tanya jawab. Memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Ya, kalau ceramah tadi kita guru hanya menyampaikan materi secara satu arah, tapi kalau dalam tanya jawab, guru bisa bertanya, bisa menjawab. Pun demikian dengan siswa, bisa bertanya, bisa menjawab. Kemudian yang ke-8 ya, permainan. Nah, ketika di dalam kelas mungkin permainan-permainan yang dipakai oleh guru berupa ice breaking, kemudian penggunaan media seperti monopoli, ular tangga, kartu, atau wayang dan sebagainya itu masih bisa digunakan ketika di dalam kelas. Mungkin saat ini pun berkembang, media pembelajaran permainan juga banyak sekali di internet berbasis aplikasi seperti misalnya Duolingo untuk keterampilan berbahasa, kemudian ada Quizizz, ada Kahoot. Selanjutnya eksperimen. Nah, metode eksperimen ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih melakukan suatu proses percobaan secara mandiri. Nah, dalam eksperimen biasanya ada percobaan, ada riset, ada penelitian yang dilakukan oleh siswa. Jadi di dalam eksperimen nanti siswa sama dengan proyek, yaitu berproses, membutuhkan proses. Kemudian akan dinilai secara analitik maupun holistik. Terakhir, simulasi. Simulasi merupakan penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Nah, biasanya di simulasi ini guru akan melibatkan pelaku atau orang lain yang dinilai sebagai pakar atau dinilai lebih tahu, diperagakan kepada siswa di depan kelas dengan tujuan agar siswa ini terstimulasi untuk melakukan hal yang sama.